Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Bayan min Qasasil Quran. Kitab ini berisi tentang kisah-kisah para nabi selain ulul azmi. Kita baca dari kisah Nabi Adam dan seterusnya. Kita berharap dari duduknya kita di majlis ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berbicara tentang ayat yang mulia ini. Kata beliau, fima makna, orang yang beriman itu derajatnya di atas orang-orang yang kafir. Nah, di antara orang yang beriman juga berderajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu. Nah, walaupun antum duduk di sini, pulang nggak dapat ijazah, nggak dapat syahadah, ya, nggak dapat tanda tangan, tapi insyaallah Ta'ala dengan niat yang lurus mencari ilmu, mencari pahala, insyaallah Ta'ala walaupun dengan satu ayat atau satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah mengangkat derajat. Satu ayat yang kita pahami, satu hadis yang kita pahami, satu permasalahan agama yang kita pahami itu memiliki keutamaan yang besar, pahalanya sangat besar sekali. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia apa? Faqih, paham tentang agamanya. Jadi orang yang baik menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam di mata Allah Subhanahu wa taala bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling luas tanahnya, bukan yang paling mewah kendaraannya, tapi yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwah yang Allah muliakan, kita masih berbicara tentang al-wasailu syar'iyyatu allati yanbaghi lil muslimi an yatasallaha biha wa yatahassana fiha min kaidi syaitanir rajim. Wasilah-wasilah syar'iyyah yang hendaknya seorang muslim mempersenjatai dirinya dengannya untuk membentengi dirinya
dari makar syaitan, gangguan syaitan, tipu daya syaitan. Apa saja wasail syar'iyyah? Kita ikhwan yang Allah muliakan tahu ya, kalau perang sama manusia itu ada senjatanya. Tapi kalau perang sama syaitan enggak kelihatan. Tidak kelihatan. Mereka ngelihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Ya. Oleh karena itu, kita mempersenjatai diri kita dengan wasail syar'iyyah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Rasul kita SAW dalam hadis-hadis beliau. Pada pertemuan yang lalu kita bahas yang pertama ikhlas. Kita berusaha terus ingat harus ikhlas. Orang yang ikhlas ini orang yang menang, yang selamat ya dari gangguan syaitan. Yang kedua ya, kita juga berusaha menjadi betul-betul hamba Allah yang hakiki. Nggak usah pikir macam-macam, jadi hamba Allah saja. Cita-citanya apa? Jadi hamba Allah. Ya, kalimatnya mudah tapi susah. Dan kalimat hamba Allah itu adalah derajat yang paling tinggi. Karena Nabi Muhammad SAW ditawarin jadi raja, jadi hamba, Nabi Muhammad milih jadi hamba. Dan Nabi Muhammad manusia yang paling utama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yakni al-isti'adzatu billahi azza wa jalla. Al-isti'adzah, minta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Ini wasilah yang ketiga. Baik. Di sini ikhwan, Syekh berkata, "Wa qad 'allamana Allahu 'azza wa jalla fi kitabih kaifa nata'amalu ma'al 'aduwwil insiyyi wal 'aduwwi syaitani. Fal 'aduwwu al-insiyyu 'alaina an nasbira 'alaihi wa nuhsina ilaihi wa nuqabila isa'atahu bil ihsan liyarji'a an 'adawatihi wa la rubbama qalaba ila sadiqin hamim." Kita sudah diajarkan oleh Allah dalam kitabnya, Allah Ta'ala, bagaimana kita bermuamalah menghadapi musuh dari kalangan manusia, ya, ma'al aduil insi dan adu asyaitani, musuh syaitan. Menghadapi manusia, menghadapi musuh dari kalangan manusia, caranya dengan apa? An-nasbiru alaih, dengan sabar. Wa an-nuhsina ilaihi, dengan berbuat baik kepadanya. Wa nuqabila isa'atahu bil ihsan, kita hadapi keburukannya dengan kebaikan. Liyarji'a an adawatihi, ya, supaya dia kembali dari memusuhi kita, tidak jadi memusuhi, bahkan bisa jadi teman, sodikin hamim, teman yang bagus, teman yang baik. Adapun syaitan, musuh dari syaitan, fala yanfa'u ma'ahu abadan illa al-isti'adzah billah, tidak ada manfaat kecuali beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Jadi menghadapi musuh dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin, ya, itu tidak ada cara, kata penulis, kata Syekh, kecuali isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Benar ikhwan, kalau misalkan kita enggak dilindungi sama Allah, na'udzubillah, binasa kita. Setan dari kalangan musuh dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, itu enggak bisa kita lihat, ya.
Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan hal tersebut dalam 3 tempat. Pertama di surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Allah taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf, perintahkanlah untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini untuk menghadapi siapa? Manusia. Maafkan, ya. Ini perintah Allah. Kalau ada sesuatu kesalahan dari teman, dari musuh manusia, maafkan. Perintahkan berbuat baik. Kalau ada orang oon bodoh, berpaling. Tidak usah diladeni. Ya. Habis tenaga kita kalau ngeladeni orang bodoh, dan orang bodoh ini banyak sekali. Yang nggak ngerti agama banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Allah perintahkan wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, nah ini jenis setan dari kalangan jin, ya, musuh dari kalangan jin, syaitan. Apabila setan datang menggoda, fasta'idz billah, caranya apa? Mintalah perlindungan kepada Allah, beristiazah. Innahu sami'un alim, dan Allah habarkan bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung. Nanti dalam apa saja nih kita berlindungnya nih. Ya. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98 kita lihat. Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Persis, hampir sama, maknanya sama dengan ayat yang kita baca dari surat Al-A'raf tadi. Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Ini ketika menghadapi musuh dari kalangan manusia. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih tahu apa yang mereka sifati. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Lihat, dan katakanlah wahai Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Ketika musuhnya syaitan, minta perlindungan langsung kepada Allah. Ketika menghadapi musuh syaitan, berlindung. Ya, dan syaitan ini siang malam menggoda. Siang malam, akhi. Tidak pernah kena lelah. Tidak ada hari libur. Mereka enggak kenal hari Minggu atau hari Ahad liburan, enggak ada. Terus menggoda manusia, enggak ada cuti juga. Ya? Enggak ada itu. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada engkau wahai Rabbku agar mereka tidak mendekatiku. Jadi minta perlindungan sama Allah. Cara menghadapi dua musuh yang berbeda. Musuh dari kalangan manusia, musuh dari kalangan jin. Nah ini. Jadi Allah yang ngasih tahu. Kalau punya musuh dari kalangan manusia, sabar. Bahkan kalau bisa berbuat baik. Jadi berubah. Ya. Berpaling dari orang bodoh. Kemudian surat berikutnya yang semakna juga adalah surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim
Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Persis sama maknanya. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kejahatan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Enggak sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia nanti akan menjadi apa? Seperti teman yang setia. Awalnya musuhan, kemudian ketika ditolak dengan cara yang lebih bagus, nggak jadi musuh lagi. Ya, berapa banyak orang musuhan, selesai permusuhannya, kemudian jadi teman. Akrab sekali, subhanallah. Karena salah satunya atau dua-duanya melakukan hal yang diperintahkan sama Allah SWT. Ya, menolak dengan cara yang lebih baik. Nah itu. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi menghadapi itu dengan apa? Sabar. Ya. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Ya, dan sifat-sifat yang baik itu ya tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Ini ketika menghadapi manusia, musuh dari kalangan manusia. Nah, di ayat yang ke-36-nya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana menghadapi musuh dari kalangan syaitan. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Ya. Jika setan datang menggodamu maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas sami'u al-alim. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, 3 surat ini berbicara tentang bagaimana menghadapi musuh dari kalangan manusia dan musuh dari kalangan jin atau syaitan. Jelas sekali ya. Jadi kalau menghadapi musuh dari kalangan syaitan ini cuma isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Nah, disebutkan di sini ikhwan yang Allah muliakan, ya, tempat-tempat isti'adzah. Ya, tempat-tempat isti'adzah ini banyak, hanya saja tentunya tidak disebutkan semua di sini. Disebutkan di sini ada 4 tempat. Yang pertama, inda qiraatil Quran, ketika membaca Quran. Subhanallah ya. Ketika melakukan kebaikan juga kita harus minta perlindungan kepada Allah, isti'adzah. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika Anda ingin baca Quran, beristi'adzahlah, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ya, jadi minta perlindungan sama Allah. Jadi kalau mau baca Quran, kita apa? Baca isti'adzah. Tapi perlu diperhatikan ikhwan. Membaca Quran itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Kalau kita tahu ini, kita tahu sunnahnya. Satu, ketika makomnya makom tilawah biasa. Yang kedua, ketika makomnya makom istishhad dan istidlal. Ya. Ayat yang mulia ini, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat 98. Ini makomnya makom tilawah biasa.
Ketika seseorang mutilawah, apakah ba'da subuh ya, jadi ba'da subuh jangan tidur maning, jangan jangan tidur, tapi baca Al-Quran. Ya, sebagian orang habis subuh tidur. Ya, subhanallah, subuh ini waktu berkah. Pagi hari itu waktu berkah. Doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Makanya malam jangan begadang. Tidur awal. Kemudian pada subuh ngaji, sebelum subuh ke masjid, ya. Kemudian entah baca Qur'annya di masjid atau di rumah. Tapi kalau ingin rumahnya tenang, nyaman, enak, adem, baca Qur'an di rumah. Baca Qur'an di rumah, walaupun enggak 1 juz. Ana mampunya misalkan 1/4 juz saja, enggak apa-apa. Baca terus. Walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jangan disetel dangdutan. Ya, setan masuk. Baca Al-Qur'an. Ya tidak? Nah, ketika baca Qur'an apakah di subuh atau di malam hari atau kapan saja, kita makomnya tilawah, baca ta'awud. Bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baca Quran. Ya, kalau awal surat baca basmalah. Nah, itu. Tapi kalau makomnya makom istijhad, istidlal, perhatikan. Apa itu makom istidlal, istijhad ini? Ketika orang lagi ceramah, ketika orang lagi buka kajian, ketika orang lagi ngobrol, kemudian berbicara tentang agama, ngambil dalil dari Quran. Ini tidak dicontohkan baca isti'adzah, langsung baca. Ya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Siapa yang tahu? Ayo bisa sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan boleh pulang. Ini ujian. Dalilnya apa? Khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Terus, wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terus, setelah itu baca apa? Setelah itu langsung baca ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ada isti'adzahnya enggak dicontohkan sama Rasul? Boten wonten. Ayat enggak ada. Langsung baca ayat. Langsung baca ayat. Ya. Dan itu yang disebutkan sama ulama. Al-Imam Suyuti menyebutkan itu. Ya. Dan para ulama menyebutkan itu. Seperti misalkan Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan di Tashih ad-Du'a. Kemudian yang lain, para ulama yang lain menyebutkan itu. Ya. Syekh Muhammad Umar Bazul menyebutkan. Nah, jadi ikhwan yang Allah muliakan, ketika penceramah misalkan berceramah, dia begini bilangnya ya. Berbicara tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, sebentar lagi masuk Ramadan kan? Wahai kaum muslimin, misalkan ya. Sebentar lagi kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah 183. Allah Ta'ala berfirman. Langsung sebutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Hafal anak tuh ya. Ya. Zen. Nah itu. Enggak usah ta'awud dulu. Tidak gini. Tidak. Allah berfirman misalkan tentang wajibnya Ramadan, puasa Ramadan, surat Al-Baqarah ayat sekian. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini enggak nyunah. Ini tidak nyunah. Langsung saja baca. Ya.
Itu. Apalagi ketika lagi ceramah khutbah. Lagi khutbah ini dikritisi sama ulama. Orang lagi khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu muqaddimahnya ya, muqaddimahnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, misalkan kutiba alaikumusiyam. Ini di awal. Ini keliru. Kenapa? Karena kata ulama, orang yang berbicara Allah Ta'ala berfirman kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim mengesankan kalau isti'adzah itu firman Allah. Ya tidak? Allah Ta'ala berfirman, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kan ada tidak kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam firman Allah? Di Al-Qur'an ada tidak? Tidak ada. Ini salah satu hal yang negatifnya. Dan memang tidak ada sunnahnya. Tapi masih banyak orang melakukan ini. Ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini enggak sunnah. Langsung saja. Misalkan kita lagi ngobrol sama antum. Misalnya lagi ngobrol, akhi, nikahi wanita musyrik itu boleh enggak ya? Gitu. Oh enggak boleh. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Langsung disebutkan. Ya. Itu dalilnya. Jadi tidak sebentar. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ini salah. Karena makomnya apa? Istidlal. Bukan makom tilawah. Rasul, para sahabatnya langsung menyebutkan ayat. Kalau makamnya istidlal, coba lihat hadis-hadis Rasul SAW. Ya, itu. Jadi bisa dipahami ikhwan ya. Jadi kita harus tahu nih. Kita minta perlindungan kepada Allah ketika kita mau membaca Al-Quran. Dan makamnya makam tilawah. Dalilnya surat An-Nahl ayat 98. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ini yang pertama. Yang kedua, dianjurkan beristi'adzah juga di dalam solat. Ya, ketika solat. Allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqula al-musalli ba'da takbiratul ihram wa du'a'il istiftah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nabi SAW mengajarkan kepada kita orang yang salat ya setelah takbiratul ihram dan setelah membaca doa istiftah mengucapkan isti'adzah. Ucapannya gimana? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Jadi ini doanya. Sebelum baca surat Al-Fatihah, sebelum baca basmalah kita baca ini. Ya. Gimana bacanya? A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Aku berlindung kepada Allah, ya, yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, dari godaannya. Wa nafthihi, dari tiupannya. Wa nafthihi, dan dari hembusannya. Nah, itu. Jadi bacanya ini. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berusaha ikhwan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tempat isti'adzah adalah inda dukhulil khala. Ketika masuk toilet, ya, WC, ya. Doanya apa? Siapa yang belum hafal? Saya tanya yang siapa yang belum hafal. Karena saya yakin hafal semua. Ya. Taib.
Kata ulama, kata Syekh, "Allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an naqula idza dakhala ahaduna al-khala bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan ketika kita masuk toilet, WC, kita baca bismillah. Kita baca bismillah. Ya. Kemudian apa? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada engkau minal khubuthi wal khaba'is, dari syaitan laki-laki yang jahat-jahat dan dari syaitan perempuan yang jahat-jahat. Berlindung akhi. Ya, jangan lupa tuh. Bismillah untuk nutup aurat. Ya, karena pandangan jin tidak bisa memandang aurat Bani Adam ketika membuka pakaian. Kemudian dia mengucapkan apa? Bismillah. Dan kita masuk toilet juga mengucapkan bismillah juga. Bismillah. Ya. Kemudian kita baca ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian di toilet jangan lama-lama. Makanya enggak nyunah. Toilet dibikin seperti tempat tidur. Sehingga banyak orang yang betah-betah di toilet lama-lama tiduran, baca koran. Sekarang enggak baca koran, baca macam-macam. Ya. Bahkan cari ide itu di toilet sekarang. Maka isinya kotoran semua. Ya. Itu ngawur akhi. Saya dapat ide ketika nongkrong di toilet. La haula wala quwata illa billah. Gimana ceritanya? Ya. Di toilet buang hajat selesai keluar. Ya tidak, karena tempatnya siapa? Tempatnya syaitan. Tempatnya syaitan. Al-khubus wal khaba'is. Banyak yang gila keluar dari toilet enggak baca doa. Banyak yang kadang pingsan. Ya. Itu. Sakit-sakit. Itu. Jadi masuk toilet baca doa. Karena Rasul sifati, Allah sifati bahwa syaitan yang di toilet ini jahat-jahat. Al-khubus wal khaba'is. Ini serius akhi. Bukan sesuatu yang ringan. Ketika Allah Subhanahu wa taala habarkan ke Nabi Muhammad SAW bahwa yang di WC itu setannya jahat-jahat, ini serius. Ya. Jadi kita baca bismillah. Masuk kaki kiri apa kaki kanan dulu? Kaki kiri dulu. Ya. Masuk WC kaki kiri. Keluar WC kaki kanan. Ya. Jangan dibalik. Baik. Masuk rumah kaki kanan. Keluar rumah kaki kiri. Lihat, ini saja semua ada isyarat. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian masuk ke sesuatu atau keluar sesuatu kaki kiri dulu, berarti yang kaki kiri dulu itu lebih buruk daripada yang kaki kanan. Di luar rumah dengan dalam rumah lebih bagus di mana? Di dalam rumah. Ya kan? Apalagi buat wadon. Wadon itu wanita. Ya. Perempuan. Itu di rumah. Kemudian di WC, di luar WC lebih bagus di mana? Di luar WC. Karena kalau di dalam WC ditemenin sama syaitan, jin, laki-laki yang jahat-jahat dan jin perempuan yang jahat-jahat. Ya. Nah, sekarang kalau ndak ada WC, antum lagi hiking misalkan. Antum lagi jalan jauh, entah di padang pasir, ya, atau di hutan, atau di gunung, cari WC enggak ada, ya, adanya semak-semak, adanya tempat yang jauh, ya. Nah, ini baca doanya gimana nih? Ya tidak, kita kan masuk WC, tapi pas di tempat yang terbuka gitu, gimana? Sunahnya gimana, akhi? Kapan baca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Kapan tuh? Ya? Sebelum kita duduk, melangkah, masuk satu, duduk. Itu kata ulama. Ya? Pas mau kita duduk tuh,
kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, indal ghadab, ketika marah. Ya, yang keempat ketika apa? Marah. Lagi nyewot. Marah. Allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam an naqula indal ghadab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu, baca itu. Ya. Dari Sulaiman bin Surad, dia berkata, istabba rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julus wa ahaduhuma yasubu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba 'anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lagi marah disyariatkan baca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, jadi baca itu ya ikhwan ya. Gimana bacanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada dua orang lagi marah-marahan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman bin Surad, waktu itu kami lagi duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mencela saudaranya sambil marah. Wajahnya memerah. Ya. Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku tahu sebuah kalimat kalau dia ucapkan niscaya akan hilang tuh marahnya. Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Ya, jadi ketika marah kita usahakan mengucapkan itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang kelima, indal jima, ketika apa? Jima. Ya, jangan lupa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlah." Kalau seandainya salah satu di antara kalian ingin mendatangi keluarganya. Ingin mendatangi siapa? Keluarganya. Maksudnya berjima. Ya. Dia mengucapkan bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami ya dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Kata Rasul, seandainya ditakdirkan antara keduanya itu mendapatkan anak, maka syaitan tidak bisa memudaratkannya selamanya. Nah, itu. Jadi ini salah satu wasail syar'iyyah. Ya, wasail syar'iyyah. Ikhwan yang Allah muliakan, ada yang ingin anak ngasih faedah. Di beberapa tempat anak kasih faedah tentang lafaz Allahumma. Tentang lafaz apa? Allahumma. Ya. Ana ingin menyampaikan bahwa lafaz-lafaz Quran, kalimat hadis, ya, itu atau bahasa Arab atau Al-Quran lah, ya, itu tidak bisa ditandingi dengan bahasa apapun. Ya. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan dengan perkata. Al-Quran tidak bisa diterjemahkan dengan perkata. Makanya Syekh Utsaimin ketika membahas usul at-tafsir, bahas masalah ini, beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu haram diterjemahkan dengan perkata. Makanya kalau antum lihat ada tuh terjemahan Quran perkata, sebenarnya bukan perkata itu, nyontek dari yang sudah ada. Bisa nggak orang sanggup menerjemahkan Quran perkata? Saya jamin nggak sanggup. Kalau bisa di sebagiannya, tidak mungkin di sebagian yang lain. Abadan. Anda kasih contoh kalimat Allahumma saja. Untuk dari sekian banyak. Lafaz Allahumma yang ada di Quran, yang ada di hadis, yang ada dalam bahasa Arab, itu cari padanannya. Dalam bahasa Indonesia susah. Kok bisa? Iya, susah.
Ya, lihat, Anda kasih bukti antum supaya semangat belajar bahasa Arab. Nah, sekarang nanti habis ini nanti malam belajar bahasa Arab, besok belajar bahasa Arab. Ya. Terus belajar tafsir. Kemudian ngaji itu jangan ngaji Quran saja, baca Quran jangan, baca tafsirnya. Ya. Ngapalin tafsirnya. Sebagian orang mencukupi dengan baca Quran doang, ngapalin doang. Kurang, wallah sangat kurang. Lihat ikhwan. Allahumma. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ya Allah. Ya kan? Baik. Betul, artinya ya Allah. Dan dalam bahasa Arab pun Allahumma itu asalnya ya Allah. Asalnya ya Allah. Kalau ada papan tulis saya tuliskan tuh. Ya Allah. Supaya ada gambaran. Tapi antum gambaran di sini ya. Ya. Ya Allah. Itu asalnya. Ya-nya diganti dan dipindahkan ke belakang. Diganti dengan huruf mim, dipindahkan ke belakang setelah lafaz Allah. Jadi lafaz Allahumma itu dari kata ya Allah. Ya. Taib. Terjemahannya adalah ya Allah. Tapi kalau kita hanya dengan terjemahan itu sangat kurang sekali. Belum masuk ke inti. Taib. Kenapa? Ya. Mim diganti dengan ya. Kenapa? Ada yang bertanya? Maaf. Kenapa ya? Ya diganti dengan mim. Salah saya ngomong. Kenapa ya diganti dengan mim? Limaza? Itu pertanyaannya kan? Dan kenapa ditaruh di belakang? Ya. Kenapa ditaruh di belakang si mimnya ini? Kita jawab dulu. Jawabannya kata ulama ditaruh di belakang supaya lafaz Allah itu agar keluar dulu dari lisan kita. Supaya kita ngambil berkah dengan menyebutkan lafaz Allah dulu, mendahulukan Allah dulu. Itu yang diinginkan. Ya. Jadi Allahumma banyak di Quran, banyak di hadis. Allahumma itu. Terjemahnya kita apa? Ya Allah. Sepadan tidak? Tidak. Kita menyebutkannya ya Allah, ya kan? Orang paham. Antum kalau berdoa, disuruh doa misalkan, Ustaz doakan kami. Ya. Baik. Antum doa Allah ya. Mungkin tidak. Ini bahlul ini orang. Kata orang Indonesia. Kan gitu. Ya kan? Kalau bahasa Arab Allahumma. Lihat. Kan gitu. Yang kedua, ulama bilang, kenapa ya itu digantinya dengan mim, bukan dengan huruf yang lain, bukan dengan ta, bukan dengan mim, bukan dengan ba, bukan dengan nun, ya, Allahunna, bukan, ya, tapi dengan apa? Mim. Ini pertanyaan berikutnya yang harus dijawab. Kenapa? Limaza? Ya, kenapa digantinya dengan mim? Antum tahu makhraj huruf mim keluar dari mana? Siapa yang tahu? Aina makhrajul mim? Asy-syafatan, ahsant. Keluar dari dua bibir. Dua bibir ini digabung. Karena mim ini perpaduan dua bibir. Enggak mungkin antum menyebutkan mim tanpa memadukan dua bibir, menggabungkan dua bibir. Bisa enggak? Satunya dipegang, ya. Nyebutkan mim. Yang bisa saya kasih fulus. Tapi jangan gede-gede, 50.000 doang. Bisa mengucapkan mim, dua bibirnya enggak nempel. Ada yang bisa mana? Yang bisa, Cung? Enggak ada kan? Karena makhrajnya syafatan. Beda dengan waw, itu enggak nempel atas sama bawah. Wawi wu au. Justru kalau nempel enggak bisa. Kenapa dengan mim?
Kata ulama, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan karena mim itu menunjukkan ad-dhamm wal jama'. Ad-dhamm itu penggabungan. Jama' itu sama, penggabungan. Ya. Dan beliau bilang itu isyarat untuk jama' qalb, untuk betul-betul mengkonsentrasikan hati. Aku salah ngomong ana. Ya, betul-betul mengumpulkan hati, konsen ketika mengucapkan lafaz Allah. Pikirnya sudah Allah saja. Itu. Karena hati harus apa? Dikumpulkan sepenuh hati ketika mengucap lafaz Allah dan doa. Makanya dengan mim Allahumma, begitu. Lihat. Ini kita nemu nggak di terjemahan ya Allah? Nemu nggak? Nggak nemu. Kita dapat faedah ini dari bahasa Arab. Ya. Nah, contoh yang lain ikhwan. Jadi nggak bisa tuh Quran diterjemahkan per kata. Surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahannya apa? Hanya kepadamu kan, iyyaka. Hatta di Quran yang namanya Quran terjemahan yang mengklaim dengan bilang Quran terjemahan perkata, ya, padahal bukan perkata juga. Ya. Kenapa iyyaka itu diterjemahkan dengan hanya kepadamu? Ini bukan dari lafaz, bukan. Tapi dari uslub. Asalnya na'buduka. Ka-nya didahulukan ke depan jadi iyyaka. Dari uslub ini, redaksi ini, maka bisa ngambil kesimpulan hanya kepadamu. Ada kaidah taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wal qasr. Ya, mendahulukan yang haknya dia itu sebenarnya di belakang memberikan faedah pembatasan. Makanya iyyaka itu diterjemahkan hanya kepadamu, bagus. Dan kalau si penerjemah mengatakan ini terjemahan perkata, ini keliru. Ini bukan perkata. Ini dari apa? Uslub. Sudah pahami? Jadi nggak bisa, akhi. Ya, Anda sudah dengar azan. Insyaallah ba'da apa? Azan kita lanjutkan. Ini dari kata Allahumma ya. Jadi nggak apa-apa. Pelan-pelan kita intermesonya adalah ya yang faedahnya ya. Sudah masuk Isya. Baik. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jadi yang kelima itu disebutkan di sini membaca isti'adzah ketika jima atau hendak jima, ya. Yang keenam, inda sima'i nahikil himari lailan, ketika mendengar suara keledai di malam hari, ya, suara ringkikan keledai. Nah, di malam hari ini kata Syekh Abu Islam, beliau berkata, hadhihi faidatun istafattuha min Syekhina Al-Albani rahimahullah ba'dama thabata indahu hadithun yuqayyidu dzalika fil lail. Jadi ini faedah yang saya dapatkan dari Syekh Albani, ya, Syekh kami Syekh Albani rahimahullah. Setelah hadis ini menurut beliau sabit, ya, hadisnya sahih, sabit maksudnya ya, sabit bisa diterima sebagai dalil yang mengikat suara keledai bukan di siang hari tapi di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, idza nahiqal himaru fata'awwadhu minasyaitonir rajim. Kalau keledai itu bersuara, meringkik, maka berlindunglah kalian dari godaan syaitan yang
terkutuk. Nah, di sini jadi disebutkan dari sekian banyak, pertama ketika baca Al-Qur'an, yang kedua salat ketika mau baca Al-Fatihah. Kemudian ketika masuk atau memasuki toilet, ya, ketika marah, ketika jima, ketika mendengar suara keledai di malam hari. Nah, kemudian yang keempat dari dari wasail syar'iyyah itu membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Taib, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau Rasulullah SAW pernah menugasinya untuk menjaga zakat Ramadan. Ya. Kemudian datang, ya, di malam hari orang yang mencuri makanan. Kata beliau, saya pegang, saya berkata, demi Allah aku akan adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca terjemahannya saja, ikhwan, ya. Kemudian dia berkata apa? Ini muhtaj, aku membutuhkan. Ya. Aku adalah orang yang sedang butuh. Wa alayya iyal, saya punya tanggungan keluarga. Wa li hajatun syadidah, saya punya kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian dilepaskan sama Abu Hurairah. Kemudian di pagi harinya, ya, Nabi SAW berkata, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu di malam hari? Kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabila. Kata Abu Hurairah, dia mengeluhkan bahwa dia butuh, ya, punya kebutuhan yang mendesak, punya tanggungan keluarga. Saya kasihan, saya lepaskan dia. Kemudian Rasul bilang, amma innahu qad kadzabaka wa sa'ud. Dia bohong padamu, dia nanti akan kembali. Ya. Kemudian kata Abu Hurairah, saya tahu dia akan kembali karena Rasul SAW mengatakan demikian. Ini sahabat percaya, pasti kalau Rasul ngomong A pasti terjadi, ya. Terwujud. Kemudian saya perhatikan, ya. Kemudian datang lagi, ngambil makanan lagi. Kemudian saya pegang lagi, saya berkata, saya akan adukan engkau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa engkau, saya adukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata lagi, biarkan aku, ana muhtad, dan saya punya tanggungan keluarga, ya. Dan dia bilang, la a'ud, saya enggak akan kembali. Kemudian saya kasihan, saya lepaskan dia. Kemudian di pagi harinya Rasul berkata juga, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Saya berkata, wahai Rasulullah, dia mengeluhkan punya kebutuhan yang mendesak, punya keluarga, dan saya kasihan. Kemudian saya lepaskan dia. Kemudian Rasul bilang lagi, amma innahu qad kadzabaka wa saya'ud. Dia telah bohong padamu, dia akan kembali lagi. Kemudian saya intai lagi di ketiganya, ternyata datang lagi, ngambil makanan. Kemudian saya pegang lagi, saya berkata, demi Allah aku akan bawa engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali, ya. Dan ini kali yang ketiga, ini terakhir. Sesungguhnya engkau sudah mengatakan tidak akan kembali, sekarang kembali. Nah, kemudian dia berkata, da'ni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu biha. Biarkan aku, nanti aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang bermanfaat, yang Allah akan berikan manfaat kepadamu. Qultu, aku berkata, ma hunna, apa itu? Qal, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Kalau kamu hendak tidur, ya, maka baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat keberapa? 255, ya. Sampai menyelesaikan ayat itu. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Sesungguhnya kalau kau baca, ya, maka akan ada penjaga dari Allah Subhanahu wa taala dan syaitan tidak bisa mendekati engkau sampai pagi. Maka aku lepaskan dia.
Kemudian di pagi harinya Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabila." Ya Rasulullah, dia mengklaim mengajarkan aku beberapa kalimat yang Allah kasih manfaat dengannya dan aku lepaskan. Aku lepaskan dia. Kata Rasul, "Mahiyya?" Apa itu? Kemudian kata Abu Hurairah, dia berkata, kalau engkau mau tidur ya di kamarmu, di tempat tidurmu, maka baca ayat kursi min awwaliha, dari awal sampai akhir ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala li, dan dia berkata, akan senantiasa ada penjaga dari Allah dan syaitan tidak akan bisa mendekati engkau sampai pagi. Ya. Nabi SAW berkata apa? Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguh dia benar. Ya, sekarang ini dia benar padamu. Artinya mengajarkan ayat kursi dan faidahnya, fadilahnya seperti itu. Tapi dia adalah orang yang suka bohong. Kadzub itu suka dusta, bohong. Ya. Jadi sighah mubalaghah di sini. Kemudian Rasul tanya, "Ta'lamu man tukhatibu munzu salasi layalin ya Abu Hurairah?" Kamu tahu wahai Abu Hurairah siapa yang kau ajak bicara itu sejak 3 hari itu? Abu Hurairah berkata, "La, enggak tahu." Kata Rasul, "Zaka syaitan." Itu adalah syaitan. Nah itu. Jadi ketika kita mau tidur kita baca apa ikhwan? Ayat kursi. Jangan lupa. Itu faedahnya, kalau mau tidur baca ayat kursi, Allah kasih penjagaan. Dan syaitan tidak dekat. Dan juga ada sunnah juga baca ayat kursi itu setelah sholat. Ya, faedahnya tidak ada antara dia dengan surga kecuali kematian. Nah itu. Jadi setelah sholat jangan tinggalkan baca ayat kursi. Mati masuk surga. Begitu maksudnya. Ya. Ada ingin anak ta'lik sedikit saja, nggak banyak-banyak. Ya. Hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang. Disalahpahaminya gimana? Ya, orang bilang, tuh lihat, Abu Hurairah belajar ilmu agama dari iblis, dari syaitan. Artinya kita boleh belajar dari mana saja. Ya. Abu Hurairah dapat faedah dari siapa? Syaitan. Jadi kalau Anda belajar kepada siapapun, ya, kepada yang ahlus sunnah atau di luar ahlus sunnah, boleh duduk di majelisnya. Ini dalilnya. Ente blow on ente, gitu. Benar enggak ikhwan? Pendalilan seperti ini. Ini pendalilan yang tidak pada tempatnya. Ketika dia bilang ente blow on, ente juga blow on. Ya, ngambil dalil seenaknya. Ya. Kenapa ya ikhwan? Saya tanya. Abu Hurairah tiap pekan duduk nggak di depan majelisnya syaitan? Di depan iblis. Duduk tiap pekan gitu, ngambil ilmu? Enggak. Ya tidak? Tidak. Ya. Nah, Abu Hurairah juga tahu ini benar dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak benar kalau hadis ini digunakan untuk duduk di depan ahlul bid'ah ngambil ilmunya. Ya, ini tidak betul. Ya, namanya tidak betul. Ya, salah pendalilan. Maka kalau cari ilmu itu ingat perkataannya siapa? Al-Imam apa? Seorang ulama itu. Siapa yang namanya? Yang berkata, saya lupa namanya. Ya, kalau apa? Inna hadzal ilma dinun, ahsanta, barakallahu fiik. Antum ingatkan ana. Namanya Ibnu Sirin di Sahih Muslim. Ya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini kata Ibnu Sirin. Sesungguhnya ilmu ini bagian daripada agama. Fanzuru, maka lihat, perhatikan, aman ta'khuduna dinakum, dari mana antum mengambil agama antum, ngambil ilmu.
Jangan berkata ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Orang awam ngerti nggak mana baik mana buruk? Mana syubhat, mana enggak syubhat? Ngerti nggak orang awam? Nggak ngerti. Ya, ini namanya menjerumuskan. Nah itu. Ya. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita bahas, sudah malam. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.